Hai, saya Mitsuki. Saya akan mereview aplikasi billing system untuk usaha RT/RW Net atau ISP, Internet Service Provider. Aplikasi ini dibuat oleh Entercode yang memang didesain sederhana tapi sangat membantu. Aplikasi ini dibuat dengan konsep yang mudah dikembangkan. Jadi kalau misalkan perusahaan teman-teman ingin meminta fitur yang tidak ada di dalam fitur yang akan dibahas ini, teman-teman tinggal ajukan saja dan akan kami bantu. Aplikasi ini kita jual berupa source code yang akan kita bantu untuk install di server teman-teman ya, server sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu sewa server lain atau tidak perlu sewa aplikasi pihak lain, tapi aplikasi ini akan menjadi milik teman-teman yang diinstal di server sendiri begitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan teman-teman membutuhkan aplikasi ini, bisa hubungi kami melalui kontak yang kita sediakan di deskripsi video ini, di komen, ataupun di caption. Oke, langsung saja kita berhadapan dengan tampilan utama dari aplikasi ini, yaitu sebuah dashboard yang menyuguhkan kita dengan statistik data seperti total pembayaran, total pemasukan, total invoice yang belum dibayar, maksudnya yang belum lunas, kemudian ada invoice yang belum dibayar. Di sini ada nilai-nilainya ya. Ini dalam format rupiah. Kemudian di bawah sini ada tren keuangan yang dimana kita bisa membandingkan antara pemasukan dan juga pengeluaran. Teman-teman pasti sudah tahu tentang ini. Ini bergantung daripada filtering yang berada di kanan atas. Jadi kita bisa filter berdasarkan rentan waktu. Kemudian di bawah sini ada distribusi metode pembayaran. Kita bisa melihat metode mana yang paling banyak digunakan, apakah transfer atau cash. Dan di bawahnya lagi ada statistik invoice per status. Kita bisa lihat invoice mana nih yang paling banyak. Apakah yang statusnya draft atau unpaid dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan utama. Jadi kalau misalkan perusahaan teman-teman membutuhkan metrik yang lain, itu tinggal request aja ya, tinggal ajukan ke kita dan kita bantu custom. Oke, fitur utama aplikasi ini sebenarnya adalah terletak pada fitur otomatisasi pengiriman dan juga pembuatan invoice ke channel notifikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan juga email. Sistem akan secara otomatis mendeteksi apakah pelanggan akan segera berakhir atau belum. Kalau misalkan 7 hari ataupun 3 hari sesuai konfigurasi ya, katakanlah 7 hari sebelum langganan selesai, sistem akan membuatkan invoice untuk pelanggan dan dikirimkan otomatis ke WhatsApp, Telegram, ataupun email. Maka dari situ pelanggan akan menerima dan juga melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti pembayaran yang sesuai dengan metode yang kita uh, sematkan di dalam pesan tersebut. Nanti pelanggan akan kirimkan bukti dan kita ambil buktinya, kita konfirmasi di aplikasi ini bahwa pembayaran sudah dilakukan oleh pelanggan. Maka setelah itu pelanggan akan menerima bukti pembayaran yang sudah terjadi, yang sudah diterima begitu ya. Jadi semacam ada pesan balik ke pelanggan, pembayaran kamu sudah kami terima, begitu ya. Jadi dia mendapatkan invoice-nya. Oke, tapi sebelum itu kita harus lihat dulu beberapa menu penting lainnya seperti menu pelanggan, ada menu invoice, ada keuangan yang di dalamnya itu ada dua menu yaitu pembayaran dan pemasukan. Kemudian ada menu pengaturan yang dimana kita bisa men-setup konfigurasi seperti integrasi ke email, WhatsApp, ataupun Telegram. Kita bisa mulai dari menu pelanggan. Di menu pelanggan ini tampil beberapa counters, yaitu berapa pelanggan yang aktif, berapa yang tidak aktif. Ini artinya langganannya mereka ya. Kemudian di bawah tampil dalam bentuk tabel atau list daftar pelanggan kita, yang dimana kita bisa mencarinya menggunakan nama. Tapi saya harap teman-teman sudah paham tentang fungsi dari tabel ini ya. Kita bisa tambahkan data pelanggan terlebih dahulu di sini ketika kita mau menggunakan aplikasi ini. Kita bisa memasukkan namanya, kalau misalkan ada bintang merah artinya wajib, dan juga beberapa input lain yang dibutuhkan. Kalau misalkan pelanggan ingin menerima notifikasinya itu pakai email, maka kita harus masukkan email. Begitu juga dengan WhatsApp dan Telegram. Untuk Telegram itu menggunakan bot. Jadi pelanggan harus mengetikkan command yaitu start pada bot Telegram untuk mulai terdaftar sebagai penerima notifikasi. Sekarang kita fokus ke sisi kanan. Di sini ada informasi langganan. Kalau misalkan pelanggan berlangganan dia mulai hari ini dengan durasi 1 bulan, ya kita bisa atur satu, terus kita bisa pilih 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Katakanlah 1 bulan. Maka secara otomatis sistem akan mengkalkulasi bahwa tanggal selesainya itu adalah 1 bulan dihitung dari tanggal 23 itu, atau di tanggal yang kita pilih ya, tanggal mulai. Misalkan ini tanggal 23, maka dia berakhir di tanggal 23 bulan depan. Sistemnya sama seperti kos-kosan.
Oke, lanjut di bawah sini kita bisa tentukan biaya langganannya, misalkan 100.000. Nah, kalau misalkan 100.000 terus pelanggannya minta diskon dong, kita bisa kasih diskon berapa persen atau berapa rupiah nominalnya ya. Kita bisa pilih-pilih. Terus juga kita bisa atur apakah pelanggan ini berlaku pajak atau tidak. Nah, terakhir ada URL traffic image. Kita bisa taruh di sini traffic atau penggunaan layanan oleh pelanggan yang biasa kita dapatkan dari aplikasi provider lain ya. Kalau misalkan teman-teman punya, tinggal masukkan aja. Selanjutnya kita lihat detail pelanggan di menu ini. Teman-teman bisa klik di sini untuk melihat detail pelanggan. Di sana juga kita bisa mengelola invoice-nya dan juga data lainnya. Di sini teman-teman melihat ada data pelanggan lengkap ya. Kita fokusnya ke detail langganan ya, berlangganan. Di sini ada tanggal mulai, di sini juga sudah tercatat tanggal selesainya. Ada informasi yang barusan kita atur. Nah, untuk traffic monitornya itu adalah traffic gambar yang dimaksud tadi, dia akan tampil di sini. Kemudian ada tabel yang menyediakan daftar invoice. Nah, invoice yang muncul di sini itu adalah invoice yang di-generate otomatis oleh sistem setiap kali pelanggan mendekati masa selesainya begitu ya, masa tenggang gitu artinya. Maka server akan membuatkan invoice otomatis dan akan dikirim ke channel notifikasi pelanggan. Tapi di luar dari itu juga kita bisa buat manual. Kalau misalkan ada pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan di luar dari langganan itu, kita bisa bikin sendiri. Ya, kita tinggal masukkan aja catatannya, kemudian nama item. Misalkan apa yang harus dibayar oleh pelanggan nih, misalkan jasa instalasi. Nah, tinggal masukkan aja berapa harga instalasi itu, kemudian nanti di sini ada tombol untuk lihat PDF, download PDF, kirim notifikasi, lakukan pembayaran, edit, dan hapus. Nah, teman-teman tidak perlu berpikir bagaimana mendapatkan PDF-nya dan bagaimana mengirimkannya ke pelanggan secara manual. Karena di sini sudah ada fitur otomatis. Kita tinggal klik tombol notifikasi dan konfirmasi di sini, maka nanti sistem akan mengirimkan notifikasi terkait invoice ini ke WhatsApp-nya pelanggan atau Telegram ataupun email. Jadi kita cuma pakai klik aja, tidak perlu buka WhatsApp, kirim manual, tidak perlu seperti itu lagi. Tapi kalau misalkan kita mau download PDF-nya, tinggal klik aja download. Atau kalau mau lihat PDF-nya tanpa mendownload, tinggal klik aja lihat PDF di sini ya. Ada tombolnya juga. Teman-teman bisa lihat bentuk PDF-nya ketika di-download ya. Dia seperti ini. Nanti akan tampil logo perusahaan teman-teman yang diatur di pengaturan, ada detail lainnya juga. Contohnya seperti ini, dan sudah disertakan juga cara pembayaran. Metode yang digunakan apa? Nah, metode ini juga diatur di menu pengaturan. Kita bisa ganti ini informasi pembayaran. Kita menggunakan metode apa untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Dan di bawahnya ada breakdown, item, atau apa yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Termasuk juga kalkulasi subtotal diskon pajak. Ya. Kalau misalkan pelanggan berlaku pajak, maka pajaknya akan dicatat di sini. Nah, itu untuk PDF kalau kita mau lihat ataupun download. Nah, selanjutnya, ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran, dia sudah kirimkan buktinya di WhatsApp ya, dia upload buktinya di WhatsApp ya, dikirimkan begitu. Kita ambil bukti pembayarannya itu, kemudian kita bisa klik bayar di sini ya, tombol bayar di sini, untuk mengkonfirmasi pembayaran dari pelanggan. Maka bukti pembayaran yang dikirimkan oleh pelanggan lewat WhatsApp itu kita bisa upload di bawah sini. Bukti pembayaran, terus masukkan nilai yang dibayar oleh pelanggan. Kalau misalkan pelanggan cuma bayar setengah, maka kita masukkan nilai sesuai yang dia bayar. Karena invoice ini mendukung sistem cicilan atau partial payment. Setiap pembayaran itu akan dicatat di riwayat pembayaran. Jadi kita bisa tahu invoice ini dibayar berapa kali, cicilannya yang mana aja. Dan kita bisa lihat juga dalam bentuk PDF ataupun kita download PDF-nya. Coba kita lihat PDF-nya ya. Ini lihat PDF bukan download. Coba kita lihat. Tampilannya kurang lebih sama seperti invoice, tapi ini lebih kepada bukti pembayaran karena ini termasuk mutasi begitu ya. Jadi ada bukti-buktinya, tanggal-tanggalnya semuanya lengkap di sini. Terus juga ada keterangan berapa yang dibayar. Nah, ini bentuk PDF. Dan ketika kita klik bayar, itu secara otomatis pelanggan akan mendapatkan notifikasi lagi terkait pembayarannya sudah diterima.
Jadi pelanggan mendapatkan dua notifikasi, yaitu invoice pertama, kemudian konfirmasi pembayaran kedua sebagai struk pembayaran. Nah, itu fiturnya. Kita bisa lihat di fitur lain, misalkan di menu invoice. Ini sebenarnya menu invoice sama seperti yang daftar invoice ini ya. Sama, itu sama aja. Cuman di sana ada fitur filteringnya. Kita bisa filter berdasarkan statusnya di sini. Ya, ini kan halaman invoice. Kita bisa filter berdasarkan status, berdasarkan pelanggan, kemudian berdasarkan range tanggal. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa kita mau lihat invoice-nya. Dan di atas ini ada statistik berapa jumlah invoice yang belum dibayar, yang dibayar sebagian, dan juga yang sudah lunas. Untuk tombolnya sama aja ya, seperti yang barusan dijelasin. Nah, kalau kita mau bikin invoice di sini juga bisa, cuman bedanya kalau kita mau bikin invoice di sini, kita harus pilih terlebih dahulu siapa pelanggannya. Nah, di sini kita bisa pilih siapa pelanggannya. Tapi kalau misalkan kita bikin di detail pelanggan itu sudah secara otomatis. Nah, selebihnya fungsinya sama. Oke, kita lihat di menu keuangan. Menu keuangan ini adalah menu yang mencatat setiap pembayaran yang terjadi, yang datang dari pembayaran invoice oleh pelanggan. Nah, dia tampilnya seperti ini, bisa kita filter juga berdasarkan metode pembayaran atau berdasarkan tanggal, dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa, dan juga bisa melakukan pencarian di sini. Nah, ini sudah saya tampilkan sebelumnya, ini sama seperti yang tadi ya, riwayat pembayaran, kita bisa lihat PDF-nya ataupun download sebagai bukti. Kemudian kalau misalkan kita mau melakukan pembayaran yang di luar dari invoice, kita bisa klik tambah pembayaran aja, ya. Uang masuk nih. Contohnya misalkan ada uang masuk tapi tidak melalui invoice. Kita bisa buat di sini manual. Kita bisa masukkan deskripsinya apa, ya. Misalkan ini pembayaran untuk apa begitu. Nilainya berapa, ada buktinya enggak, itu diupload di situ. Tanggalnya berapa, metodenya apa, tinggal pilih terus klik simpan. Maka semua keuangan kita tercatat rapi di sini antara pengeluaran dan pemasukan, walaupun tidak selamanya melalui invoice. Kita bisa buat sendiri. Selanjutnya di pengeluaran ini sama aja seperti pembayaran, cuman berbeda di status aja ya. Kalau yang ini pembayaran uang masuk, kalau pengeluaran uang keluar. Kita juga bisa bikin pengeluaran dengan cara mengklik tombol tambah pengeluaran. Ini bisa kita manfaatkan kalau misalkan kita ada pengeluaran seperti pembayaran gaji, pembelian alat, utilitas, dan lain sebagainya. Kita tinggal masukkan aja deskripsinya, harganya, dan beberapa kolom lain ini tinggal kita isi dan klik tambah pengeluaran. Itu fitur dari pengeluaran. Kemudian terakhir ada menu pengaturan. Di pengaturan ini, teman-teman bisa mengatur informasi bisnis. Misalkan mengganti nama bisnisnya, nomor telepon, logo, dan lain sebagainya bisa diatur di sini. Tinggal klik simpan di sini, maka logo yang ada di sidebar ini akan berubah. Begitu juga dengan yang ada di atas, icon dari website ini dia akan berubah. Kemudian ada pengaturan integrasi SMTP atau email. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan email sebagai salah satu channel notifikasi, teman-teman harus memiliki credentials dari provider emailnya. Contohnya di sini saya menggunakan Zoho, maka saya mendapatkan credentialsnya dari Zoho ya tentang SMTP. Teman-teman bisa browsing di ChatGPT ataupun di YouTube cara mendapatkan credentialsnya. Selanjutnya ada Telegram. Untuk Telegram, teman-teman bisa bikin dulu bot Telegram di Botfather. Kemudian dapatkan tokennya dan masukkan ke sini dan klik simpan. Nah, sebelum menggunakan fitur ini, teman-teman juga bisa melakukan testing. Kalau misalkan diklik tes Telegram, itu kita diminta untuk memasukkan chat ID sebagai pengujian awal dulu untuk memastikan kalau tokennya benar-benar tersambung. Begitu juga dengan WhatsApp. Di sini kita punya pengaturan WhatsApp sebagai channel notifikasi juga. Tapi di sini untuk WhatsApp secara default kita menggunakan integrasi ke WA Blast. Jadi kalau perusahaan teman-teman tidak menggunakan WA Blast, tinggal ajukan ke kita mau pakai provider apa, mau pakai Twilio, MessageBird, Fonte, atau WhatsApp lainnya ya, provider lainnya juga bisa seperti Bailace yang install sendiri, kemudian WhatsApp WebGS juga bisa. Nanti tinggal ajukan aja, kita bisa bantu. Nah, aplikasi ini tuh didesain standar yang dimana kita bisa bongkar pasang fiturnya. Mau ditambah, mau di scale, mau diperbesar juga bisa. Tinggal ajukan aja fitur yang mau dipasang atau dibutuhkan. Oke, balik lagi ke topik. Di sini WhatsApp juga ada tombol tesnya. Jadi kalau misalkan kita klik, kita diminta untuk memasukkan nomor contoh untuk menerima notifikasi
contoh begitu ya, notifikasi tes. Nah, makanya di sini kita menggunakan 3 channel notifikasi nih untuk mengirimkan notifikasi ke pelanggan. Tapi tergantung kalau pelanggan memilikinya ya. Kalau misalkan pelanggan cuma ada email, ya udah berarti kita cuma kirimkan ke email begitu. Terus di sini ada pengaturan pembayaran. Kita bisa menentukan kita menggunakan metode apa untuk menerima pembayaran dari customer. Kita bisa ganti ini seperti GoPay atau nama bank lain, misalkan Mandiri dan lain sebagainya. Tinggal diatur aja nomor pembayarannya dan juga nama pemegang. Dan terakhir kita bisa menentukan juga nilai-nilai pajak yang diberlakukan, misalkan PPN, PPh, tarifnya berapa, apakah dia persentase atau menggunakan nilai tetap, nominal rupiah, begitu ya. Ini bisa ditambah-tambah ataupun dihapus-hapus ya. Nanti klik simpan aja. So, itu aja fitur dari aplikasi ini, cukup sederhana. Oh ya, satu lagi di sini saya kasih lihat, ini bisa diklik ya untuk melihat profil kita. Dan kita bisa lihat juga tampilan loginnya dari aplikasi ini. Yang pertama harus keluar dulu untuk melihatnya. Oke, akan muncul session has expired. Jadi, kita diarahkan ke halaman loginnya. Nah, ini halaman login dari aplikasi ini. Jadi dari halaman login sampai ke dashboard itu semuanya menggunakan dark mode. Nah, kalau perusahaan teman-teman membutuhkan tampilan yang berbeda, itu juga bisa ajukan aja, misalkan mau bikin yang light mode gitu atau yang lain. Silakan diajukan aja ke kita gitu ya. Nanti kita bantu buatkan custom. Nah, aplikasi ini memang dibuat standar yang artinya bisa kita custom. So, itu aja teman-teman fungsi dari aplikasi ini. Ini didesain sederhana untuk bisnis ISP yang medium ya. Kalau misalkan perusahaan teman-teman sudah besar, itu kemungkinan butuh billing system yang sudah terintegrasi dengan Radius. Misalkan dengan OLT, Mikrotik ya, itu butuh yang kayak gitu. Atau sekalian dengan absensi, pembayaran gaji pelanggan, pembayaran gaji teknisi, atau pembayaran gaji koordinator area seperti RT RW. Itu juga bisa kita buatkan karena kita pernah buatkan untuk perusahaan yang ada di Jakarta. Itu mereka bikin yang sangat lengkap. Nah, untuk billing system ini dia fokusnya ke billing aja, begitu ya. Jadi kalau misalkan mau diperbesar juga bisa, tinggal request aja. Nah, teman-teman bisa hubungi kontak kami di deskripsi video ini, di komentar ataupun di caption ya. Tinggal hubungi aja, tinggal sebutkan aja mau bikin aplikasi apa, nanti kita bantu buatkan sekaligus install di server sendiri kalau memang mau pakai server sendiri. So, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.